Oke, kembali lagi dengan saya Yance Kalekatenopolo. Di sini saya akan melakukan uji regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi SPS. Dan ini merupakan tugas dari dosen saya. Untuk menghemat waktu, saya langsung ke aplikasi SPS. Oke, untuk tampilan dasar pada aplikasi SPS, seperti kita ketahui bersama bahwa tampilannya seperti ini, yaitu terdiri dari data view dan variable view. Tujuan dari data view dan variable view adalah untuk variable view di sini kita akan memasukkan nama data atau nama variabel yang kita akan analisis, dan untuk data view di sini kita akan memasukkan jumlah data yang akan kita analisis. Karena datanya sudah saya siapkan, saya langsung pada dokumen. Oke, seperti ini. Pada variabel view, pada name saya isi variabel X atau masa kerja, variabel Y yaitu gaji, dan untuk data view-nya seperti ini. Pada variabel X berkisar dari 3, 2, 5 dan seterusnya sampai pada 14, dan pada variabel Y berkisar dari 300 sampai seterusnya, dan di sini berjumlah 20 data atau sampelnya berjumlah 20. Sebelum kita memulai, kita harus mengetahui apa itu uji regresi linear sederhana. Tujuannya adalah untuk menganalisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel ikat. Pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, syarat uji regresi linear sederhana yaitu valid dan reliable. Ketiga, normal dan linear. Sedangkan untuk yang ketiga, dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu satu, membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas yaitu 0,05. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dan di sini datanya seperti ini. Saya akan langsung ke analyze, ke regresi linear. Dan pada kolom linear regresif, masa kerja masuk ke independen dan gaji atau variabel Y masuk ke dependen. Klik OK. Dan hasil output dari aplikasi SPS akan seperti ini, yang terdiri dari variabel enter, model submarine, ANOVA, confident. Dan saya akan menginterpretasikan
konsentrasi data pada tabel yang pertama, yaitu variabel enter. Dari hasil output pada tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel masa kerja X sebagai variabel independen dan gaji sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter, yaitu metode enter. Dependent variable terhadap gaji, all request variable enter. Dan untuk model summary pada tabel yang kedua, dari hasil output aplikasi SPSS, tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,926. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R squared, yaitu kalau di tabel ini yaitu R squared yang ini sebesar 0,850 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas yaitu masa kerja terhadap variabel terikat gaji adalah sebesar 0,85,8%. Dan untuk tabel koefisien yaitu terdiri daripada B yang ini, dari hasil output aplikasi SPSS pada bagian yang keempat diketahui nilai konstanta atau alfa, ini konstanta sebesar 234,264, sedangkan nilai masa kerja koefisien regresi sebesar 50,659, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 234,264 ditambah 0,50659 X. Untuk keterangan persamaan pada data ini, konstanta sebesar 234,264 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi sebesar 234,264. Koefisien regresi X sebesar 50,659 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai masa kerja maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,659
Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X